Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali menjelaskan ya terkait tutorial. Jadi tutorial yang akan kita bahas kali ini adalah berbeda dengan tutorial sebelumnya, yaitu AOIP ya. Jadi dimana pada video ini kita akan menjelaskan terkait protokol IP/IP ya. IP/IP bekerja dengan melakukan proses enkapsulasi paket data dari satu IP ke IP yang lain, atau IP/IP biasanya disebut IP in IP, atau ada IP address di dalam IP address. Berbeda dengan AOIP yang hanya biasanya digunakan untuk router yang sama-sama mikrotik, IP/IP dapat digunakan pada semua jenis router ya, jadi tidak terikat pada router. Untuk IP/IP sendiri adalah model konfigurasinya adalah routed network ya. Jadi kita tidak bisa melakukan proses bridging seperti yang kita lakukan pada AOIP. Jadi antara kantor pusat dan kantor cabang bisa terhubung, namun menggunakan segmen IP yang berbeda ya. Jadi misalnya segmen kantor pusat 1.0 dan kantor cabang 2.0 ya. Kalau yang tadi kan kita semuanya sama network. Oke, untuk itu kita mulai saja di mana di sini kita sudah masing-masing kantor cabang sudah terhubung ke internet menggunakan IP public. Kita tinggal konfigurasi pada router pusat ya. Router pusat kita login. Kita tinggal setting IP address. IP address ada di address 103.26.13.2/30 interface ether 2. Kita setting ya IP address lokal kita. IP address ada di address 192.168.1.1/28 interface ether 3. Oke. Konfigurasi di router kantor pusat sudah selesai. Kita lakukan konfigurasi di kantor cabang ya. Kita setting IP addressnya. IP address ada di address. Untuk IP publicnya interface ether 2, dan konfigurasi IP lokalnya ya 2.1/28 interface ether 1. Oke, selanjutnya kita akan memastikan ya apakah bisa ping ya antara IP public, karena sama-sama sudah terkoneksi dengan internet 14.2. Oke, ini belum bisa terkoneksi karena kita belum menambahkan gateway ya. IP route add gateway. Gateway-nya itu mengarah ke ISP ya. 13.1. Sama halnya dengan di kantor cabang, IP route add gateway 14.1. Sekarang kita coba ping ya. Harusnya sudah bisa ping. Oke, sudah bisa ping karena sama-sama sudah kita setting gateway. Nah, selanjutnya sebenarnya kita bisa langsung melakukan proses routing statik ya. Namun routing statik itu masih bisa di scan ya, masih bisa di scan atau masih bisa dilihat ya, informasinya, sehingga untuk keamanan kita bisa melakukan proses tunneling ya. Tunneling menggunakan tunneling yang dimana paket tersebut akan dienkapsulasi sehingga pengiriman paket dari satu titik ke titik yang lain berjalan aman ya. Selanjutnya kita tambahkan interface-nya. Interface IP/IP add, kita ketikkan local address kita 103.26.13.2, remote address 103.26.14.2. Oke, itu sudah kita setting lagi di kantor cabang. Interface IP/IP add local address 103.26.14.2 dan remote address 103.26.13.2. Oke, untuk interface IP/IP-nya sudah kita setting. Selanjutnya kita bisa memberikan IP address ya. Kita bisa cek dulu interface print. Oke, sudah ada IP/IP tunnel ya. Dan kita tinggal memberikan IP address pada interface tunnel tadi ya. IP address ada di address 10.10.11/30 interface IP/IP tunnel 1.
Dan di yang sebelahnya di branch-nya itu 10.10.2 ya. Jadi kita harus menetapkan IP address yang akan menjadi IP yang akan menghubungkan antara tunnel ya, tunnel kantor pusat dan tunnel kantor cabang. IP address ADD address 10.10.2/30. Kita bisa lihat di sini ya, 10.10.1 dan di sini 10.10.2/30. Interface-nya IP tunnel. Oke, sampai dengan saat ini ya, kita tinggal menambahkan konfigurasi routing ya. Konfigurasi routingnya cukup mudah, IP route ADD DST address pada router 1 ini mau terhubung ke router 2 ya, ke jaringan lokalnya /28, gateway-nya 10.10.2 itu reachable ke IP ya. Jadi gateway-nya bukan IP address public ya, IP address public, namun IP address yang kita tempelkan pada tunnel. Sama halnya dengan di sini juga ya, 2.0 gateway IP address ADD address 1.0/28 IP route ADD DST address 1.0/28 gateway 10.10.10.1. Kalau kita cek pada IP route-nya, di sini sudah ada gateway ya, sudah ada gateway yang kita tujukan via IP tunnelnya. Oke, sama di sini juga IP route print detail. Oke, sudah ada routing. Selanjutnya untuk jaringan lokal kita, tinggal kita berikan DHCP server ya, IP DHCP server, setup, kita arahkan ke Ether 3 sehingga seluruh klien dapat IP address ya. Sama di kantor cabang juga ya, IP DHCP server, setup, Ether 1. Oke. Sekarang kita tinggal melakukan proses obtain ya, obtain alamat IP di masing-masing klien. Kita coba di klien network 1.0 dulu. Kita tinggal aktifkan IP DHCP. Sini kita IP DHCP. Oke, sudah dapat IP 1.14, 1.13 dan 1.12. Oke, kita close. Di sini juga kita buka ya. Kita aktifkan IP DHCP, dan PC6 IP DHCP. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Di sini sudah dapat IP address 2.12. Selanjutnya kita bisa langsung ping ke tujuan. Kita bisa lihat di sini. Misalnya kita ping ke PC1 ya, PC1 kita cek IP address-nya berapa. Oke. PC1 IP address-nya 2.14 ya. 1.14. Kita enter. Oke. Proses koneksinya berhasil. Nah, selanjutnya kita tinggal melihat paketnya ya. Jadi ketika kita melakukan ping itu paketnya lewat IP address berapa. Kita bisa lihat di sini ketika kita ping ke 1.14, dia akan lewat gateway-nya dan selanjutnya akan masuk ke protokol tunnelnya ya. Jadi orang yang ada di internet atau di ISP tidak bisa mendeteksi bahwa ada network yang lewat melalui interface tunnel tersebut. Jadi ke kantor pusat dan kantor cabang sudah bisa saling terhubung atau terkoneksi menggunakan protokol tunnel ya. Kita juga bisa lihat melakukan dengan cara melakukan proses capturing. Sini kita sambil ping ya.
sambil kita ping. Oke, kita bisa lihat ya, ada proses ping yang berjalan di sini. Oke, proses ping yang berjalan dari source ke destination ya. Oke, sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.